Saya Muhammad Abdillah. Saya Utami Rahmawati. Saya Indah Pratista. Saya Teron Delviano. Saya Andi Sarakil Ahmad. Saya Nur Halida. Saya Sofi Masana. Saya Wulan. Saya Muhammad Ardian Sajawar. Saya Mastang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang kas dan giro pada Bank Indonesia, mata kuliah akuntansi perbankan dan lembaga keuangan, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Adapun nama-nama dari kelompok 3 yaitu Muhammad Abdillah, Mastang, Veron Delviano, Utami Rahmawati, Wulan, Nur Halida, Uswatun Hasanah, Muhammad Ardian Jabar, Indah Pratista, dan Andi Sahra Akila Ahmad. Yang pertama, pengertian kas. Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran sah. Termasuk dalam kas adalah mata uang rupiah yang ditarik dari peredaran dan masih dalam masa tenggang untuk penukarannya kepada Bank Indonesia. Dalam pengertian kas ini tidak termasuk commemorative coin, emas batangan, dan mata uang emas serta valuta asing yang tidak berlaku lagi. Kas perlu diatur agar tidak terjadi kekurangan dalam memenuhi kewajiban bank dan tidak berlebihan. Kas yang berlebihan akan menimbulkan biaya opportunity. Oleh karena itu, agar bank bisa mengendalikan kas, perlu adanya informasi mengenai posisi atau saldo kas. Perubahan posisi saldo kas di bank umumnya disebabkan oleh yang pertama, penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. Untuk transaksi ini, nasabah bisa melakukan penyetoran, pengambilan tabungan, penguangan cek, penerimaan permohonan kiriman uang, penerimaan kiriman uang, penerimaan pembukaan deposito, dan pembayaran deposito. Yang kedua, penyetoran kepada atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Yang ketiga, penggunaan untuk transaksi intern bank, misalnya untuk dana kas kecil, pembayaran biaya-biaya operasional, biaya gaji, dan sebagainya. Selanjutnya pada materi kedua yaitu kas besar. Kas besar atau cash at bank adalah dana yang telah dipersiapkan oleh perusahaan untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif besar. Jenis kas ini pada umumnya tidak diberikan secara langsung dalam kegiatan rutin operasional untuk alasan keamanan karena jumlahnya yang sangat besar. Salah satu kriteria yang dimiliki oleh kas besar adalah sistem pencatatan yang menggunakan prosedur rekonsiliasi bank yang dilakukan secara periodik antara pihak perusahaan dengan pihak bank. Pada materi ketiga yaitu kas kecil atau petty cash. Petty cash adalah dana khusus yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil ini sebagian besar terjadi di internal bank dan perlu dibukukan tersendiri dalam rekening dana kas kecil. Ada dua sistem pencatatan petty cash, yaitu yang pertama sistem dana tetap, Impress Fund System. Sistem dana tetap adalah sistem pengelolaan kas kecil di mana pada saat pembentukan dana kas kecil, bank akan mencatat debit dana dan kas kecil dan selanjutnya pemakaian dana kas kecil tidak di jurnal, tapi hanya diarsip sehingga saldo dana kas kecil akan tetap bila arsip tersebut diperhitungkan. Transaksi dana kas kecil dapat meliputi pembentukan dana kas kecil, pemakaian dana kas kecil, dan pengisian dana kas kecil. Yang kedua, sistem dana berfluktuasi atau fluctuation system. Sistem dana berfluktuasi adalah sistem pengelolaan kas kecil, di mana pada saat pengisian kas kecil, bank akan mendebit dana kas kecil dan mengkredit rekening kas. Pada saat pemakaian kas kecil akan didebit biaya-biaya atau hutang bersangkutan yang dikeluarkan dan mengkredit rekening dana kas kecil.
Sedangkan pada saat pengisian kembali berarti akan menambah dana kas kecil yang belum dipakai dengan cara mendebit rekening dana kas kecil dan mengkredit rekening kas. Selanjutnya, subtopik yang keempat yaitu pengertian giro pada Bank Indonesia. Giro Bank Indonesia adalah rekening giro milik bank umum atau komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Dana pada giro BI adalah penyediaan likuiditas dengan giro BI. Bank dapat membiayai transaksi antara cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing dan transfer. Di samping itu, dapat digunakan untuk membayar penarikan deposito yang relatif besar, pemberian kredit bank, dan sebagainya. Mutasi giro BI sering dilakukan semakin banyak transaksi antar bank atau antar cabang. Namun demikian, setiap hari saldo harus dapat memenuhi ketentuan BI, Giro Wajib Minimum atau GWM. Giro Wajib Minimum Bank Indonesia. Rekening giro BI adalah rekening pihak eksternal tertentu di Bank Indonesia yang merupakan sarana penata usahaan transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Giro Bank Indonesia juga dapat didefinisikan sebagai saldo rekening giro milik bank yang bersangkutan yang berada di Bank Indonesia. Rekening ini tidak boleh dikurangi dengan pinjaman dari Bank Indonesia dan tidak boleh ditambah dengan fasilitas pinjaman dari Bank Indonesia yang belum digunakan tapi sudah disetujui dalam komitmen. Misalnya, kredit likuiditas Bank Indonesia. Rekening ini dalam valuta rupiah maupun valuta asing. Rekening giro dalam rupiah adalah rekening giro dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek Bank Indonesia, Bailet Bank Indonesia, atau sarana lainnya. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan BI yang berlaku tentang hubungan rekening giro antar BI dengan pihak eksternal. Giro wajib minimum adalah simpanan minimum yang harus diperlihatkan bank dalam bentuk saldo rekening giro Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh BI sebagai presentasi tertentu dari pihak ketiga. Baik, materi kelima, transaksi giro pada Bank Indonesia. Berikutnya, transaksi giro BI lebih banyak berkaitan dengan transaksi clearing atau nota debit atau nota kredit, pemindahukuan, pengambilan, penyotoran uang tunai ke BI oleh bank komersial. Contoh pengambilan tunai. Tanggal 1 Desember 2019, Bank ABC Semarang mengambil tunai dana di BI Semarang sebesar 500 juta, yang mana jurnalnya tanggal 1 bulan 12 tahun 2017. Kas sebesar 500 juta di debit dan giro BI 500 juta di kredit. Contoh penyotoran tunai. Tanggal 3 Desember 2019, Bank ABC Semarang menyetor tunai untuk giro di Bank Indonesia sebesar 300 juta yang mana jurnalnya tanggal 3 bulan Desember tahun 2017. Giro BI 300 juta di debit dan kas 300 juta di kredit. Materi ke-6, pengertian giro pada bank lain. Berikutnya, giro pada bank lain adalah saldo rekening giro bank, baik dalam rupiah ataupun dalam valuta asing di bank lain. Giro di Bank Indonesia tidak termaksud dalam rekening ini. Saldo rekening giro ke bank lain tidak boleh dikurangi dengan saldo rekening simpanan atau dana yang diterima bank dari bank lain tersebut. Saldo rekening giro pada bank lain disajikan sebagai kewajiban. Dalam hal bank memiliki rekening giro pada bank yang sama, maka saldo kredit dan saldo debit rekening giro tersebut dapat digabungkan dan disajikan pada neraca sebagai satu kesatuan. Kegiatan bank yang berkaitan dengan pengelolaan giro pada bank lain adalah penerimaan setoran pajak, penyelesaian utang piutang, dan sebagainya. Pembukaan rekening giro di bank lain dalam negeri pada umumnya dipergunakan untuk menyelesaikan utang piutang berupa pajak. Selanjutnya yaitu transaksi giro pada bank lain. Yang pertama, bank dalam negeri.
Beberapa kantor cabang bank pemerintah ditunjuk sebagai pengelola rekening kas negara. Rekening kas negara tersebut dipergunakan untuk menampung pendapatan untuk negara, antara lain berupa pajak dan non-pajak. Rekening kas negara menampung setoran atau pelimpahan pajak dan non-pajak dari bank persepsi, yaitu kantor cabang bank yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pihak yang dapat menerima setoran pajak dan non-pajak dari masyarakat. Yang kedua yaitu bank luar negeri. Transaksi giro pada bank lain dalam valuta asing dicatat sesuai valuta asing yang telah dikonversikan ke dalam rupiah berdasarkan kurs laporan Bank Indonesia atau booking rate pada saat terjadinya transaksi. Penyajian ke dalam rupiah dipergunakan untuk keperluan laporan ke Bank Indonesia pada laporan keuangan publikasi ke masyarakat. Baiklah, itulah pemaparan dari kelompok 3 terkait materi kas dan giro pada Bank Indonesia. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.